Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wal jin illa liya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan man qama bihaqqi alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mab'uts bid-dinil qawim fabalaghahu ila ummatihi wa da'wahum bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jum'ah. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini pula, Al-Fakir, saya berpesan kepada pribadi saya, kepada para jamaah, mari kita bersama-sama berusaha dengan maksimal melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini mari kita gunakan untuk muhasabah, mengoreksi diri kita masing-masing di akhir penghujung di bulan suci Ramadan. Mari kita pula meningkatkan kualitas keimanan kita, karena dengan menjaga keimanan tersebut, insya Allah harapan kita hidup hasanah wal akhirah akan betul-betul tercapai. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu dibagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yakni ibadah sifatnya wajib, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Ini dikatakan ibadah mahdoh. Itu tidak boleh ditinggal oleh siapapun dalam kondisi apapun. Karena apabila manusia ini meninggalkan sholat, na'udzubillah min dalik, itu bagaikan membuat lubang ketika manusia tersebut berjalan di atas sirat. Karena yang jelas kita harus meyakini terhadap alam gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dikatakan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya terhadap alam gaib. Alam gaib itu alam yang tidak bisa diakal secara logika, tidak bisa dipikir secara logika, tetapi pasti terjadi. Lah inilah keimanan kita, harus kita pupuk. Maka di dunia inilah kehidupan ini yang harus kita pertahankan dengan amalan-amalan yang baik. Hidup di dunia ini memang sebentar. Kita ini berada di alam yang ketiga.
Pertama, berada di alam azali. Yang kedua, kita ini berada di alam rahim. Ketiga, perjalanan kita masih singgah di alam dunia. Kemudian kita akan melanjutkan alam barzakh. Dan kemudian ada yang namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Disitulah kita akan mengalami kehidupan yang hakiki. Lah, kehidupan di dunia inilah yang sangat kita perlu perhatikan. Karena dengan sedikitnya umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dibandingkan dengan umur-umur sebelumnya umat Nabi umat sebelumnya Nabi besar Muhammad SAW, contohnya umatnya Nabi Nuh itu di atas 500. Lah Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita, umur umatku itu antara baina sittin, antara 63. Kalau 63 sudah lebih, itu berarti mendapatkan diskon dari Allah, dan itu harus digunakan dengan baik-baik. Namun Rasulullah SAW memohon kepada Allah, ya Rabb, meskipun umur umatku ini sedikit-sedikit, gak panjang-panjang, maka kami mohon kepada Allah agar memberikan suatu fadilah ibadah kepada umatku, agar memberikan suatu keutamaan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, di mana pahalanya itu akan dilipat gandakan seperti di bulan suci Ramadan ini. Bayangkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang menghadiri majelis ta'lim fi syahri Ramadan, satu langkah itu dicatat 1 tahun ini. Kita ini yang memiliki seperti ini. Umat-umat terdahulu gak mempunyai. Contoh lagi, kita berterima kasih kepada Rasulullah yang telah memperjuangkannya. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah qabliyah subhi, itu lebih baik seisinya langit dan bumi. Ini kalau kita tidak berterima kasih kepada Rasulullah, naudzubillah min dzalik. Namun begitu jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah makna kehidupan. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Lebih baik kita payah di dunia daripada nanti kita payah di akhirat. Kalau kita capek di dunia, masih bisa beristirahat. Kalau kita ini bisa berpuasa di dunia, masih ada kita nanti berbuka. Tetapi sebaliknya, kalau manusia ini capek di akhirat, tidak ada yang namanya tempat istirahat. Kalau manusia ini nanti di akhirat merasa lapar, tidak ada tempat untuk berbuka. Maka inilah yang disebutkan dalam surah Al-Insyirah 2 kali, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Menanam. Semakin hari usahakan umur kita ini bukan semakin dekat dengan kematian, tetapi semakin umur kita ini semakin dekat dengan kematian, bukan semakin jauh dengan kematian. Batasan-batasan kehidupan ini sangat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Yang terpenting bagi kita semuanya berusaha. Mari kita mencari bekal yang banyak di akhirat. Insya Allah, kalau kita ini dekat dengan Allah, Allah akan berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Yakinlah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah itu yang tahu terhadap nasib kita semua. Masa kita ini akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Gusti Allah ini Gusti ngertos, yang tahu terhadap kondisi kita ke depan ini Gusti Allah yang tahu. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah untuk memberikan nasib yang husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah sebagaimana Al-Fakir yang tadi baca, barang siapa yang melakukan amal yang soleh fali nafsi, untuk dirinya sendiri, dan asarnya dan barokahnya kalau panjenengan melakukan seperti saat ini, itu membawakan barokah bagi keluarga panjenengan, bagi masyarakat yang khususnya berada di sekitar lingkungan Masjid Nurul Iman. Nurul Iman, cahaya iman. Ini kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman nanti inilah yang akan menyelamatkan kita di dalam kolbu kita. Maka
saya berharap kepada jamaah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir itu ingat kepada Allah. Zikir itu ingat kepada Allah, sirri walaniyah. Ada sirri dengan hati, Allah, Allah, Allah itu. Karena ini hidup ini juga latihan. Hidup ini latihan. Kapan tandanya? Kalau sudah dipanggil oleh Allah melalui malaikat yang mempunyai tugas. Manusia juga gitu. Semakin tambah umur, wah semakin dekat ini pertandingan, maka harus semakin sergap latihan. Sergap sholati, sergap maca sholawatani, istighfarnya, Qur'annya, datang ke masjid. Kenapa? Tanda-tanda pertandingan segera akan dimulai. Contohnya apa? Kalau menurut ilmu kemanusiaan, ya, ilmu psikolog kemanusiaan itu, kalau manusia sudah umur 40 itu sudah mulai ditarik kenikmatan. Mulai dari kenikmatan makan, minum, kekuatan, itu sudah mulai ditarik. Maka disinilah makna dari wal akhiratu khairul laka minal ula. Utamakan kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu usianya 40 tahun. Maka kita harus berusaha. Insyaallah lah panjenengan sedaya yang telah berjuang fi hada Masjid Nurul Iman, yang berpartisipasi, yang ikut meramaikan kegiatan-kegiatan, insyaallah Allah itu akan berikan terbaik kepada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita bersama-sama di penghujung bulan suci Ramadan yang selama ini kita lakukan, mulai dari tadarus dan sebagainya, kita istiqomahkan setelahnya bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan memang kita ini sedang digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasanya, melalui sholatnya dan sebagainya. Kesempatan inilah mari kita istiqomahkan. Yang asalnya istiqomah tadarus, monggo kita. Karena dengan membaca Al-Quran tersebut, Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Maka kehidupan inilah yang harus kita maknai untuk beribadah kepada Allah. Ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Karena ada iman, ada rukun iman, ada rukun Islam, dan ada ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada Allah, berbaik terhadap diri kita sendiri, lingkungan yang ada. Karena kita ini hidup sesama manusia, saling tolong menolong, saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Mugi-mugi panjenengan sedaya diberi rezeki ingkang kathah ingkang barokah, istiqomah melaksanakan perintah Allah, dan mudah-mudahan panjenengan sedaya diberi umur ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, kampung ingkang barokah. Hajat dunia akan selalu dimudahkan oleh Allah, hajat akhirat akan dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan doa-doa kita akan selalu diterima oleh Allah. Puasa kita, salat kita, sujud kita, dan doa-doa kita, permintaan kita akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hajatuna ilaika kasir ya Rabb. Karena hidup ini butuh sekali ya Allah, butuh ridhamu ya Allah, butuh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nasib ikan sai husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada gunanya. Bila mana ada suatu hal yang kurang berkenan, Al-Fakir mohon untuk dimaafkan. Jika ada kalimat yang baik, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Innahu al-barrul raufur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu ghafurur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على ما بهداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم علم بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من سائر بلاد المسلمين عما إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة